Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membuka sesi tanya jawab. Adapun anggota kelompok kami yaitu Intan Pratiwi, Angelina Marta Yuniar, Ridho Ilham Widodo, dan saya sendiri Rekini Kenyolanda. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Angelina Marta Yuniar, NIM A1C319091. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman saya yang menanya. Pertanyaan dari Kera Kolisofi, kelompok 1. Pertanyaannya, apakah pembelajaran saintifik ini cocok kita terapkan pada jenjang SMA? Jawabannya, tentu akan menjadi perdebatan keilmuan ya, tetapi saya memegang satu teori yang sudah kita kenal, yaitu teori perkembangan kognitif dari Piaget yang mengatakan bahwa mulai usia 15 tahun hingga dewasa atau tahap operasional, seorang individu telah memiliki kemampuan mengkoordinasikan baik secara simultan maupun berurutan dua ragam kemampuan kognitif, yaitu yang pertama, kapasitas penggunaan hipotesis, kemampuan berpikir mengenai suatu khususnya dalam hal pemecahan masalah dengan menggunakan anggapan dasar yang relevan dengan lingkungan yang dia respons. Yang kedua, kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak, kemampuan untuk mempelajari materi-materi pelajaran yang abstrak secara luas dan mendalam. Dengan demikian, tampaknya pendekatan saintifik atau ilmiah dalam pembelajaran sangat mungkin untuk diberikan pada usia tahapan ini. Tentu saja, harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari penggunaan hipotesis dan berpikir abstrak yang sederhana. Kemudian, seiring dengan perkembangan kemampuan berpikirnya, dapat ditingkatkan dengan menggunakan hipotesis dan berpikir abstrak yang lebih kompleks. Sementara itu, Kemendikbud 2013 memberikan konsepsi tersendiri bahwa pendekatan ilmiah atau scientific approach dalam pembelajaran di dalamnya mencakup komponen, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Komponen-komponen tersebut dapat dimunculkan dalam setiap praktik pembelajaran, tetapi bukanlah sebuah siklus pembelajaran. Kemudian saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Putri Ayu Rifani, kelompok 2. Pertanyaannya, kenapa di dalam komponen kontekstual manusia harus mengkonstruksi pengetahuan dan memaknainya melalui pengalaman nyata? Jawabannya, pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, ataupun kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyatanya. Konstruktivisme merupakan komponen pertama konsep belajar mandiri. Landasan konsep kegiatan belajar yang berlandasan paradigma ini yaitu penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk mengolah informasi yang masuk, sehingga terbentuk pengetahuan baru menuju pembentukan sesuatu kompetensi yang dikehendaki pembelajar. Dalam hal ini, pengertian belajar yaitu suatu aktivitas atau proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengkokohkan kepribadian. Konteks memperoleh pengetahuan, menurut pemahaman sains konvensional, kontak manusia dengan alam diistilahkan dengan pengalaman ataupun experience. Pengalaman yang terjadi berulang kali melahirkan pengetahuan atau knowledge. Kemudian pertanyaan Aldi yang diwakilkan oleh Nirmala. Saya akan menjawabnya. Pertanyaannya, pemikiran apa yang mendasari pembelajaran kontekstual itu? Jawabannya, pembelajaran yang kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar, yakni sebagai berikut. Yang A, proses belajarnya. Poin-poinnya yaitu anak belajar dari mengalami. Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru dan bukan diberi begitu saja oleh guru. Yang kedua, para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang suatu persoalan. Kemudian, pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta
atau proposisi yang terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. Kemudian, manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru. Kemudian, siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Kemudian, proses belajar dapat mengubah struktur otak. Perubahan struktur otak itu berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan seseorang. Yang kedua itu transfer belajar. Yang B, transfer belajar, yaitu siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan dari pemberian orang lain. Terima kasih kepada Saudari Angel yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Rido untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, terima kasih pada Reki. Saya Ridho Hamdodo akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Yang pertama dari kelompok 3, dari Sri Muslimatul Husna. Pertanyaannya ialah, sebutkan contoh penerapan pendekatan kontekstual dan pendekatan saintifik di kelas. Contohnya, itu guru mendemonstrasikan hukum Newton dengan mendorong meja, atau mengajak siswa ke lapangan untuk melempar bola basket ke dalam ring sebagai penerapan gerakan parabola. Sedangkan pendekatan saintifik, contohnya, ialah guru menanyakan mengapa gelas yang digunakan untuk minum air panas itu tidak boleh diisi dengan gelas yang digunakan untuk minum air panas tidak boleh diisi dengan air dingin. Mengapa demikian? Kemudian siswa tersebut mencari bacaan atau sumber-sumber, kemudian bertanya apakah benar, kemudian mencoba. Setelah mencoba, mereka menarik sebuah kesimpulan, yang kemudian mereka membuat sebuah makalah atau mungkin jurnal tentang hal itu, tentang penelitian mereka, dan itulah yang disebut karya. Berikutnya pada pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Suci Nuria Fatimah dari kelompok 3. Jawabannya kebalikan dari pernyataan pertama tadi. Jika kedua strategi ini sangat efektif di tempat yang benar, maka akan tidak efektif jika di tempat yang salah. Yang terakhir dari kelompok 7, pertanyaan dari Dewa Silatu Zahro. Nah, di sini saya punya 2 jawaban. Pertama, pada era sekarang ini, maksudnya mungkin waktu pas corona, mungkin ya wabah corona, itu maka saya akan menjawab pendekatan kontekstual lebih efektif dibandingkan pendekatan saintifik. Mengapa demikian? Karena pendekatan saintifik membutuhkan biaya yang banyak dan proses yang panjang. Dan juga harus melakukan beberapa serangkaian percobaan-percobaan yang terkadang dilakukan di laboratorium ataupun dilakukan di lapangan, yang dimana tidak bisa kita lakukan pada saat pandemi seperti ini. Demikianlah jawaban yang sudah saya berikan. Saya kembalikan kepada Reki Niken sebagai moderator. Terima kasih kepada Saudara Ridho yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Intan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih Saudari Reki Niken Yolanda. Saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Yulita Dwi Citra dari kelompok 2. Dengan pertanyaan, kita tahu bahwa setiap pendekatan pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan setiap pendekatan yang ada menurut kelompok Anda, di antara pendekatan kontekstual dan pendekatan saintifik, manakah yang akan kalian pilih? Dan tolong jelaskan alasannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang jawaban pertanyaan dari Yulita Dwi Citra. Kami memilih pendekatan kontekstual, di mana pendekatan kontekstual seorang guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa lebih aktif, kritis, dan kreatif, serta berpusat pada siswa. Karena pendekatan ini mengutamakan pengalaman nyata, sedangkan pendekatan saintifik ia merupakan pembelajaran pengetahuan dengan metode ilmiah. Modal terbudayanya kecakapan berpikir sains, berkembangnya sense of inquiry dalam kemampuan kreatif siswa,
Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Yulita Sari dari kelompok 5. Dengan pertanyaan dari model pendekatan kontekstual dan saintifik, manakah pendekatan yang cocok untuk jenjang SMA dan SMP? Menurut pendapat saya, pendekatan yang cocok pada jenjang SMP atau SMA adalah pendekatan kontekstual, di mana pada pendekatan ini menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan yang ada di kehidupan mereka sehari-hari. Itu sangat penting untuk siswa, karena siswa dituntut aktif, kritis, dan kreatif. Kemudian siswa dituntut praktek, bukan menghafal, serta bagaimana cara memecahkan suatu masalah dengan mendapatkan solusi yang baik. Sedangkan pendekatan saintifik adalah pendekatan kurikulum 2013 yang bisa kita sebut. Kita tahu bahwa sekarang pemerintah telah menerapkan pendekatan kurikulum 2013 pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Ada 3 ranah dalam pendekatan saintifik, yaitu sikap atau attitude, kemudian keterampilan atau skill, dan pengetahuan atau knowledge yang harus termuat dalam proses pembelajaran. Kemudian pendekatan saintifik terdapat langkah-langkah, yaitu yang pertama, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Namun, pendekatan saintifik akan membuat siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan. Sehingga pada gilirannya ia akan bingung dan menimbulkan frustasi. Kemudian tidak efisien mengajar jumlah siswa yang banyak, karena membutuhkan waktu yang lama untuk mereka menemukan teori atau pemecahan masalah. Laudiana Sihaan dari kelompok 6. Dengan pertanyaan, salah satu karakteristik dari pendekatan kontekstual adalah saling menunjang. Berdasarkan pemikiran Anda, yang dimaksud dari saling menunjang adalah, menurut pendapat saya, saling menunjang itu artinya saling menopang dalam kamus KBBI, guna membantu kelancaran kita. Kita tahu bahwa ada 11 karakteristik pendekatan kontekstual yang meliputi kerjasama, saling menunjang, menyenangkan, dan tidak membosankan, belajar dengan bergairah, pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, siswa aktif, sharing dengan teman, siswa kritis, guru kreatif, dinding kelas, dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya siswa, laporan kepada orang tua bukan hanya rapor, tetapi hasil karya siswa, laporan praktikum, karangan siswa, dan lain-lain. Nah, jadi saling menunjang itu di mana guru dengan siswa saling berkaitan untuk menciptakan suasana belajar di kelas yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan, di mana saling keterkaitan dengan 11 karakteristik pendekatan kontekstual di atas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Inta yang telah menjawab pertanyaan teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan dari Saudari Sri Rizky dari kelompok 8 dengan pertanyaan bagaimana prinsip pembelajaran saintifik. Menurut Hosnan 2004, prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran ada 8, yaitu 1. Pembelajaran berpusat pada siswa, 2. Pembelajaran membentuk student self-concept, 3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme, 4. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. 5. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. 6. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. 7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. 8. Adanya proses validasi terhadap konsep hukum dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifisme. Pertanyaan kedua dari Saudara Fitri Natalia Butar-Butar dari kelompok 1. Dengan pertanyaan bagaimana prinsip pembelajaran kontekstual. Prinsip pembelajaran kontekstual ada 7, yaitu 1. Konstruktivisme, 2. Inquiry, 3. Bertanya, 4. Learning community, 5. Pemodelan, 7. Refleksi. 7. Authentic assessment. Pertanyaan ketiga dari Saudari Windy Priscilia dari kelompok 7 dengan pertanyaan bagaimana cara menyusun rencana pembelajaran berbasis pembelajaran konseptual. 1. Nyatakan kegiatan pertama pembelajarannya. 2. Nyatakan tujuan umum pembelajarannya. 3. Rincilah media untuk mendukung kegiatan itu. 4. Buatlah skenario tahap demi tahap kegiatan siswa. 5. Nyatakan authentic assessment-nya. Baik, itulah sesi tanya jawab dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.